Para mulai ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala jalla jalaluhu sya'nu fi kitabih wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimah, Bapak Ibu, tetuaku kambatong pa sarbatan ko nikah hadirin. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji kita atas segala limpahan nikmat keberkahan yang Allah Jalla Jalaluhu berikan kepada kita semuanya. Karena ada sebuah keadaan yang sangat indah bagi seorang mukmin, yaitu mereka senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Maka mudah-mudahan dengan keadaan seperti itu kita senantiasa bersemangat untuk senantiasa melangkahkan kaki-kaki kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Karena Allah Jalla Jalaluhu juga mengatakan fa idza faraqta fansab. Punanya kesumpah dengan anggaukan baji, maka beradilah melakukan perbuatan baik dan seterusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam firman-Nya, "Tsumma awratsna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir." Allah katakan kepada orang-orang beriman, kemudian kami awratsna al-kitab, berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wariskan kepada hamba-hamba Allah kitab yang Allah pilih di antara hambanya. Maka di antara hamba tersebut ada zalimun li nafsi, mereka ini senantiasa menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, di antaranya ada orang berbuat kebaikan tapi ya biasa-biasa saja berbuat kebaikan, ala kadarnya berbuat kebaikan. Wa minhum sabiqun bil khairat, namun di antara hamba Allah ada yang benar-benar mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan, sangat bersemangat untuk melakukan ketaatan demi ketaatan. Maka tiga kelompok ini, kelompok yang terakhir, sabiqun bil khairat, mereka yang senantiasa berlomba-lomba kebaikan, maka ini adalah keadaan yang paling terbaik yang dimiliki oleh seorang hamba. Taib ikhwan dan akhwat sekalian, Bapak Ibu, tetua aku kama tompa sarbatan kunikah hadere, kita melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan fiqhul ibadah. Kenapa kita harus mempelajari fiqhul ibadah? Bagaimana beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya? Karena kalau berkaitan dengan dunia saja, kadang kita diperintahkan bos kita, teman kita untuk mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, dan kadang kita malu mengerjakan ala kadarnya, bahkan mungkin kita takut dimarahi atau dikurangi gajinya. Maka bagaimana lagi dalam perkara ibadah? Jadi dalam perkara ibadah, Bapak Ibu, kita tidak sekedar hanya mengerjakannya asal-asalan, yang penting lebat nih. Tidak seperti itu. Bahkan sebagian di antara manusia, kalau kita ingatkan begini tata caranya wudu, begini tata caranya tayamum, begini tata cara solatnya, selalu dia mengatakan, Kang, yang penting niatnya baik. Tidak mau berusaha bagaimana menyempurnakan peribadatannya kepada Allah Jalla Jalaluhu.
Mereka lupa bahwasanya syurutu qubulil a'mal, syarat diterimanya amalan itu ada dua. Yang pertama ikhlas, harus niat kita baik. Jadi tidak boleh seseorang itu melakukan ibadah di atas riya, sum'ah, atau hanya sekedar ingin dilihat dan dipandang manusia. Karena Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah untuk beribadah kepada Allah, kecuali dalam ibadah itu mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat ila akhirin. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Jadi kalau mau diterima amalan tak, maka amalan itu harus tulus niatnya, tidak boleh karena tendensi dunia atau berkaitan dengan manusia. Kemudian syarat yang kedua, diterimanya amalan adalah harus mutaba'atu li Rasul, harus mengikuti sunnah Nabi. Maka dalam perkara ini Pak, tidak boleh asal-asalan, yang penting bagus niatnya, tidak boleh. Benar-benar kita melakukan ibadah di atas fondasi Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan kemarin kita sudah menjelaskan tentang masyru'iyatil wudu wa fadlihi, disyariatkannya wudu dan keutamaan wudu. Ini kita sudah bahas kemarin panjang lebar. Dan kita masuk sekarang sebagai murojaah buat antum, dan kita tidak terlalu memperdalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya adalah faraiduhu, fardu-fardunya wudu. Dan dijelaskan oleh para ulama, fardu wudu ini kalau kita tidak sempurnakan dan tidak melakukannya dengan baik, maka batal wudu yang kita lakukan. Nah, ini pelajaran buat kita semuanya, jangan pernah meremehkan ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Karena boleh jadi dengan peremehan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh jadi ketika kita beribadah masih diancam dengan murkanya Allah. Naudzubillah. Naudzubillah, Pak. Bahkan jangankan kita mendapatkan murka, mungkin kita tahu semua orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka bukan ahlu maksiat, bukan para pezina, bukan para pemabuk, tetapi orang yang pertama kali dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka adalah ahli ibadah. A'udzubillah. Di antara ahli ibadah itu adalah qurra, penghafal Quran, pembaca Quran. Kemudian di antaranya orang yang rajin bersedekah. Dan di antaranya orang yang meninggal di jalan Allah, syahid di jalan Allah. Kata para ulama, mereka ini nantinya datang membawa amalan yang sangat besar. Mereka adalah orang-orang yang melakukan ibadah yang sangat besar, pahalanya di sisi Allah. Tetapi kenapa mereka dilemparkan ke dalam neraka? Karena niat mereka rusak. Mereka bersedekah karena ingin dipuja dan dipuji oleh manusia. Mereka berjihad di jalan Allah karena ingin disanjung sebagai pemberani. Mereka kemudian menghafal Quran, membaca Quran karena ingin dikatakan qurra, penghafal Quran. Mereka dicampakkan ke dalam neraka karena rusaknya niat mereka. Begitu pula, wa qadimna ila ma amilu faj'alnaha haba'an manthura. Ada orang yang ditampakkan amalannya pada hari kiamat, jadi amalannya pores sambayana, pores sidakkana, akan tetapi amalan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Bapak Ibu, sunnah ini adalah sebuah perkara penting ketika kita beribadah kepada Allah. Tanpa sunnah yang kita kerjakan, bagaimana wudunya Nabi, bagaimana solatnya Nabi SAW, bagaimana hajinya Nabi SAW, maka semua ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Jadi kalau hanya sekedar niat, tidak cukup. Harus ada bagaimana tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jemaah Allah, di antara fardu wudu, yang pertama niat. Jadi sepakat semua para ulama, semua ibadah yang kita lakukan berkaitan dengan ibadah mahdhah ini harus ada niat di dalam diri kita. Dan niat tempatnya di mana? Di mana jamaah Allah? Apakah kita harus lafazkan atau cukup dengan niat dalam hati saja? Di dalam hati. Sepakat para ulama, bahkan mazhab Imam Syafi'i itu menekankan niat di dalam hati. Dan tidak ada perintah untuk talaffuz bin niyah. Karena talaffuz bin niyah ketika kita melakukan ibadah, misalnya nawaitul wudu, nawaitul salat dan seterusnya, ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah juga diperhatikan oleh para sahabat. Tidak pernah juga diperhatikan oleh para tabi'in dan tabi'in. Dari mana talaffuz bin niyah ini? Kata para ulama, ada di antara muridnya Imam Syafi'i yang salah kaprah kemudian memahami perkataan Imam Syafi'i tentang penekanan niat, sehingga dia mengambil kesimpulan dari yang dia dapatkan dari perkataan Imam Syafi'i, kalau begitu talaffuz bin niyah adalah merupakan di antara fardunya
ketika kita beribadah kepada Allah. Maka ini adalah pernyataan dan perkataan yang keliru. Dan kita tahu ketika ada seseorang mengatakan sesuatu berkaitan dengan agama, maka kita tidak boleh menerimanya kecuali perkataannya dibangun di atas Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cukupkan ketika beribadah Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Jadi tidak cukup yang kedua, Quran dan Sunnah, tetapi harus tambah dengan fahmi ala salafil ummah, sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Karena kenapa? Kalau Quran dan Sunnah dipahami setiap orang, pasti rusak agama ini. Ya, seperti orang yang suka membom bunuh diri, ini kan dalilnya selalu Quran dan Sunnah, tetapi pemahamannya mereka rusak. Seperti juga orang yang mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Sehingga mereka mengambil kesimpulan negara Indonesia bukan negara Islam. Pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan taghut. Sehingga mereka mengkafirkan semua manusia kecuali kelompoknya mereka sendiri. Na'udzubillah. Ini diantara kerusakan ketika orang beragama tanpa mengambil dari mana ilmu yang dia dapatkan. Jadi kita ini Pak, Bapak Ibu, tidak boleh menjalani agama ini dengan hanya membaca buku tanpa pernah mengambil ilmu dari siapa kita mengambil ilmu tersebut. Ini sangat penting. Kepada siapa kita berguru. Jadi para ulama kita dahulu selalu menekankan hati-hati mengambil guru. Hati-hati mengambil pendapat siapapun di antara manusia. Karena jangan sampai pendapat mereka menyimpan dari Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Taim, kata para ulama, wa hiya azmul qalbi ala fi'lil wudu'i imtithalan li amrillahi ta'ala li qawlihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Adapun yang dimaksud dengan niat di sini adalah azmul qalbi, keinginan hati yang paling kuat. Itu namanya niat, Pak. Makanya kenapa harus dihadirkan dalam hati? Karena terkadang ada orang melaksanakan ibadah biasa-biasa saja. Makanya Pak, inilah mungkin kadang kita tidak khusyuk dalam sholat. Kita kadang tidak tumanina dalam sholat karena memang tidak ada keinginan besar untuk melaksanakan sholat. Nah, ini penting Pak, kita menekankan tentang niat. Tidak ada niat bagaimana betul-betul kita mendatangi sholat itu atas dasar untuk mentaati Allah. Karena terkadang kita melaksanakan ibadah, minta maaf, biasa-biasa saja. Ya paling sekedar untuk melepaskan kewajiban. Betul-betul kita beribadah kepada Allah, tidak ada keinginan yang kuat di dalam hati kita bahwasanya ibadah ini adalah ibadah yang agung. Salat adalah merupakan perintah yang agung di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karenanya banyak orang tidak merasakan nikmatnya beribadah karena tidak ada keinginan yang kuat dalam hati. Batal lagi nasaring ibadahnya. Seperti orang ketika dia bersedekah, berat hatinya untuk bersedekah karena tidak ada keinginan yang kuat. Saya punya teman Pak, nanti dia kena stroke, dia baru sadar, dia telepon saya kemarin, Ustaz, kalau datang ke rumah Ustaz, hitung zakat harta saya. Saya bilang, kemana saja Anda selama ini? Baru sakit, baru mau hitung zakat harta. Saya tanya, berapa harta tak semua? Dia bilang, hampir miliaran Ustaz. Sudah pernah dikeluarkan zakatnya? Belum pernah Ustaz. Allah musta'an. Kenapa? Zaman rahmatullah. Jadi ibadah itu Pak, ada yang berkaitan dengan raga kita, tubuh kita, ada ibadah yang berkaitan dengan harta. Salah satu harta yang harus dikeluarkan adalah zakat mal. Kalau sempurna nisabnya dan sempurna haulnya harus dikeluarkan zakatnya. Hitung harta tak. Jangan sampai sudah sampai nisabnya Pak. Sudah masuk takarannya harus dikeluarkan wajib. Tidak boleh tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang mengeluarkan zakat hartanya. Nah, ini penting, nanti kita akan bahas tentang zakat harta, zakat pertanian, zakat perniagaan dan seterusnya yang berkaitan dengan zakat insyaallah taala. Baik. Kemudian zaman rahmatullah di antara fardunya wudu ghuslul wajh, membasuh wajah dengan sempurna. Minta maaf, wajah yang tidak dibasuh dengan secara sempurna tidak sah wudu. Nah, inilah pentingnya orang ketika melakukan ibadah tumaknina, ada ketenangan. Ojo kususu kata orang Jawanya. Jangan terlalu terburu-buru. Ya, karena ketika kita kadang terburu-buru tidak sempurna basuhan wajah. Membasuh wajah hukumnya fardu. Harus dibasuh dengan sempurna. Kemudian yang kedua zaman rahmatullah, yang ketiga adalah ghusl yadain ilal mirfaqaini. Mirfaqaini, membasuh tangan sampai ke siku. Hati-hati. Tidak boleh kurang, boleh lebih sedikit. Nah, ini harus saya tekankan.
tidak boleh kurang dari siku, dan tidak boleh boleh lebih sedikit. Paham Bapak ya? Kalau kapan kurang membasuh tangan tidak sampai ke siku, apakah satu jari begini, satu tuas jari, maka tidak sah wudu yang kita lakukan. Inilah mungkin jawaban, Ustaz, solat itu inna solatak tanha anil fahsya'i wal munkar. Ustaz, bukankah solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar? Tapi selama ini saya solat tapi sering merasakan kekuatan yang besar untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Karena boleh jadi solat yang kita lakukan tidak sah karena diawali wudu yang tidak sah. Ini penting zaman rahmatullah. Makanya selalu ditekankan pelajaran fikih itu boleh dikatakan dia adalah pelajaran di antara pelajaran yang sangat penting, karena disinilah kita memperbaiki ibadah yang kita lakukan. Dan ketika kita berjalan di jalan hijrah, ketika kita baru mengenal Islam, maka salah satu kesempurnaan keislaman kita belajar Pak. Long life education, tulus zaman kata Imam Syafi'i. Dan cara sebab orang mendapatkan ilmu adalah dia bagaimana menggairahkan jiwanya terus belajar. Dan jangan pernah merasa sombong. Ketika seseorang merasa sombong dengan ilmu, dia merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki, maka pada hakikatnya dia orang bodoh. Selama kita belajar zaman rahmatullah, insyaallah cara dekin itu, pintar kita. Dan sunnah-sunnah Nabi SAW sangat banyak yang kita harus pelajari. Baik, Allah katakan wa aidikum ilal marafiq. Cucilah tangan kalian sampai ke siku. Kemudian yang keempat, masur ra'si an minal jabha. Membasuh kepala mulai dari jabha. Ini jabha namanya, Pak. Dari apa ini? Donggota ini, ubun-ubun tak. Ini harus diawali di sini. Tidak boleh mengawalinya di atasnya, tidak boleh. Harus diawali dengan dia di sini, yang permulaan tumbuhnya rambut di sini. Tidak boleh di atasnya. Kapan tidak dibasuh jabha, awal daripada tumbuhnya rambut, tidak sah wudu yang kita lakukan. Selektif, sensitif ini, Pak. Nah, inilah jawaban rahmatullah, perlunya orang memperhatikan ketika dia berwudu. Kemudian yang kelima, ghuslu rijlaini ilal ka'baini. Mencuci kaki sampai apa, Pak? Di atas mata kaki sedikit. Di atas mata kaki. Dan ini harus disempurnakan. Karena Nabi SAW satu ketika melihat sahabatnya, mereka kemudian terburu-buru mencuci kaki mereka, sampai mereka tidak mencuci tumitnya. Maka Nabi SAW berteriak, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah orang yang tidak mencuci aqabnya dengan api neraka Allah Jalla Jalaluhu. Tumitnya. Kalau orang beribadah saja, Pak, masih diancam oleh Nabi SAW dengan neraka Allah, maka bagaimana orang yang tidak pernah tersentuh air wudu? Masya Allah, zaman tertentu, subhanallah. Begitu pula dengan orang yang solat saja, fawaihidul lil musallin, celakalah orang-orang yang solat. Orang yang solat saja masih diancam, bagaimana orang yang tidak solat? Masya Allah, zaman tertentu. Begitu pula kalau orang yang beribadah saja masih diancam dengan neraka, bagaimana yang tidak beribadah? Nah, ini semuanya pentingnya kita sipakai ingat ngasih, ya. Kita saling mengingatkan satu sama yang lainnya berkaitan dengan kebaikan, Pak. Agama ini, Pak, bukan untuk datang menyusahkan kita, tidak. Batalan ini agamanya, tidak, Pak. Kenapa ini agama ini terasa berat? Karena hati kita yang sempit. Tapi coba hati kita lapang menerima syariat ini, insya Allah semua syariat yang Allah perintahkan ringan itu panah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'annya, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Wahai Muhammad, kami tidak menurunkan syariat ini supaya hidupmu menjadi sempit. Masya Allah, Pak. Jadi dengan beragama hati menjadi lapang, dengan beragama di atas ilmu Quran dan Sunnah, kita senantiasa mendapatkan kemudahan demi kemudahan insyaallah taala. Berikutnya jamaah rahmatullah, di antara fardunya wudu adalah at-tartibu bainal a'dha al-maghsulah. Harus tertib, Pak. Tidak boleh sembrono ketika berwudu. Tidak boleh asal-asal. Misalnya kita cuci tangan, habis itu cuci tangan ke siku, habis itu cuci kaki, kemudian kumur-kumur. Tidak boleh. Harus tertib dia. Tahu tertib, Pak, ya? Harus berurutan. Tidak boleh orang sembrono berwudu, asal wudu. Asal mau saya tidak bisa, Pak. Ini aturan. Agama kita ini tauqifiyah, kita diperintahkan untuk mengikuti saja. Tidak boleh menambah dan mengurangi dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jamaah rahmatullah, yang
7 tadi tertib. Kemudian yang ketujuh, al-muwala awil fawru. Al-muwala ini berkesinambungan, tidak boleh terputus. Contohnya berwudu ki, ada tamu tak? Tunggu dulu berwudu. Sambut dulu tamu. Cerita setengah jam nampak dilanjut ya, Anda boleh. Ini misalnya zaman Rasulullah. Kecuali kata para ulama darurat. Misalnya tinggal kaki yang mau dicuci tiba-tiba mati lampu. Tiba-tiba mati lampu. Boleh kita cari air, tiba-tiba beberapa 15 menit menyala air. Boleh keadaan darurat. Tinggal dicuci apakah? Kaki. Tidak usah diulangi. Paham Pak ya? Misalnya terakhir kita mau mencuci kaki, mati lampu, tidak jalan air, kita kemudian mencari air tapi tidak dapat. 15 menit kemudian jalan air, selama tidak kentut ki, kecuali taratut ki, tak meyaki, ulangi dari awal. Selama Anda tidak berhadas, mengeluarkan najis, maka ketika Anda mendapatkan air, boleh langsung mencuci kaki, karena yang pertama, yang kedua dan seterusnya dari wudu yang kita lakukan sudah selesai. Paham ya? Ini namanya muwala, berkesinambungan. Tapi zaman rahmatullah. Tapi kata para ulama, ini peringatan bagi kita semuanya sebagai penekanan bahwasanya yu'addu ba'du ahli ilmi ad-dalku min fara'il wudu. Sebagian para ulama kita memandang bahwasanya ad-dalk, namanya ad-dalku zaman rahmatullah, menggosok bagian tubuh ketika berwudu itu fardu. Angkat tangan yang tidak pernah menggosok badannya ketika berwudu. Hanya sekedar disapu. Beda Pak toh, disapu dengan menggosok. Paham Pak ya? Mashu itu membasuh. Ad-dalku itu betul-betul apa? Jawab Pak? Digosok-gosok insyaallah ta'ala. Kenapa zaman rahmatullah? Masya Allah, ajaran Islam ini sangat luar biasa. Hampir semua ahli kedokteran mengatakan orang yang paling bersih di dunia itu orang Islam. Orang paling bersih di dunia adalah orang Islam. Karena 5 waktu mereka senantiasa mencuci bagian badan yang selalu kita gunakan sehari-hari. Mukatta, misalnya naik motor kita mungkin begini Pak. Ya kan? Muka ini selalu di depan, maka kena debu. Begitu pula tangan, sering kita gunakan. Begitu pula dengan kaki, begitu pula dengan rambut. Masya Allah, zaman rahmatullah. Orang yang paling bersih di dunia adalah orang Islam. Minimal dia mencuci bagian tubuh yang sering dia gunakan berapa kali? 5 kali sehari semalam. Itu yang wajibnya. Bagaimana dengan ibadah sunnahnya? Masya Allah, zaman rahmatullah. Jadi jangan pernah meragukan syarat Allah. Ya ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan syarat ini Muhammad supaya hidupnya sempit. Justru dengan kita menerapkan sunnah, beribadah kepada Allah, ada kebaikan akhirat plus dunia. Ini hebatnya syariat Pak. Cari agama, ajaran agama yang luar biasa. Sudah dapat kebaikan akhirat, dapat lagi kebaikan dunia. Contohnya sunat bagi laki-laki. Bagaimana Pak Benny? Ya toh? Betul, Masya Allah. Masya Allah. Tidak usah diperinci. Tapi benar-benar zaman rahmatullah. Ya, luar biasa syariat ini. Benar-benar memberikan kebaikan akhirat plus dunia. Ikut dunianya zaman rahmatullah. Sehingga rugi orang kalau tidak mau mendalami ilmu agama. Rugi Pak. Ada orang sholat kasihan. Kata Nabi SAW, betapa banyak nanti orang sholat. 40 tahun, 60 tahun. Tidak satu pun sholatnya diterima. Fala'alla yutimma ruku'a wa la yutimma sujuda. Boleh saja dia menyempurnakan rukunya, tidak sempurna sujudnya. Sesana orang sudah berubah rambutnya Pak. Setengah mati ruku, setengah mati sujud. Nanti pada hari kiamat, wa qadimna ila ma'amilu faja'alnaha ma'mantura. Ketika kami perhadapkan amalan mereka, tidak ada nilainya Pak, kosong. Karena salah semua sholatnya. Tidak benar sholatnya, na'udzubillah. Jadi ini jawaban bagi yang penting niatnya baik. Tidak cukup niatnya baik, harus sesuai dengan tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dahulu ada di antara sahabat bersamaan dengan masuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi dengan dia sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian Nabi SAW menyelesaikan sholatnya dan orang ini juga menyelesaikan sholatnya. Setelah sahabat ini menyelesaikan sholatnya, maka dia menghampiri Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, kembali ke tempatmu, karena sesungguhnya kau belum sholat. Kemudian dia ulangi yang kedua kali, kemudian datang kepada Nabi SAW. Tetap Nabi mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusalli. Kembali ulangi sholat, karena kau belum sholat. Sampai 3 kali Pak, orang ini kemudian putus asa. Ada apa dengan sholat saya? Kemudian beliau bertanya kepada Nabi SAW,
apa yang bermasalah dari sholatku. Kemudian Nabi SAW mengajarkan tata cara sholat yang benar. Ini menunjuk warning Pak kepada kita semuanya, jangan kemudian pernah besar kepala dengan ibadah yang kita lakukan. Karena boleh jadi ibadah yang kita lakukan tidak ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa umur Pak dengan hijrah yang kita baru lalui? Mungkin sudah bertahun-tahun kita habiskan umur tak, 50 tahun habiskan umur tak. Tapi semua sholat yang kita lakukan tidak ada nilainya. Baru ternyata benar. Maafu insyaallah taala. Maafu ya insyaallah taala. Kemudian jamaah rahmatullah, di antara kita masuk kepada sunnah wudu. Tadi faraidnya wudu, fardunya wudu. Kemudian yang berikutnya sunnah wudu. Apa sunnahnya wudu Pak? Tadi ini fardunya. Fardu apa lagi? Kita ulangi lagi. Fardu kalau tidak ditinggalkan sah wudu atau tidak? Sah wudunya atau tidak Pak? Kalau fardu ini tinggalkan, salah satu di antara amalannya ditinggalkan, sah wudu atau tidak? Tidak sah wudu. Masih diingat tadi apa fardunya? Masya Allah. Saya ulangi Pak ya, cepat. Yang pertama niat. Harus menghadirkan niat. Jadi ketika kita beribadah, hadirkan niat ya Allah sama ibadah. Seterusnya. Taib. Kemudian yang kedua, ghaslul wajah. Mencuci wajah. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan sampai ke siku. Kemudian membasuh kepala. Ya, mulai dari jabha. Kemudian yang kelima, mencuci kedua kaki. Kemudian tertib, ya, berurutan. Kemudian berkesinambungan. Kemudian menggosok badan yang dibasuh. Ini semuanya fardunya wudu. Ditinggalkan tidak sah wudu yang kita lakukan. Hafal awal misalnya Pak Di, tidak usah saya tes ki. Baik. Berikutnya, di antara sunnahnya wudu. Sunnah wudu, sunnah apa Pak? Kalau dikerjakan apa pahala? Ditinggalkan tidak apa-apa. Tetapi sebenarnya ditinggalkan tidak sempurna wudu. Walaupun sah wudu. Paham Pak ya? Ini namanya sunnahnya. Baik. Yang pertama adalah at-tasmiyah. Andai kampung orang lupa membaca bismillah, sah wudu atau tidak? Sah. Nah, ini pentingnya kita mendalami ilmu agama. Karena di sana ada fardunya, ada sunnahnya, pelengkapnya ibadah yang kita lakukan. Ya, ada pembatalnya. Nah, ini Masya Allah zaman dalam Allah. Andaikan kita paham betapa kita butuh dengan ilmu, lebih butuh daripada makan dan minum. Kalau makan dan minum hanya memuaskan hasrat kita, perut kita, maka dengan ilmu menerangi perjalanan ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Jadi jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Jangan pernah merasa sombong, merasa tidak butuh lagi. Tetap kita belajar Pak. Si pakai ingat. Ya, inilah pentingnya belajar akidah, belajar fiqh. Dua Pak ilmu yang harus ditekankan. Akidah dengan fiqhul ibadah. Akidah berkaitan dengan pondasi keimanan kita kepada Allah. Dan ini sangat penting. Kemudian yang kedua, fiqhul ibadah. Kenapa fiqhul ibadah? Karena hampir semua 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita, ini banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Tetapi kalau tidak ada ilmu yang kita miliki, kenapa zaman dalam nanti pada hari kiamat banyak orang merugi karena mereka tidak belajar. Sehingga dengan tidak belajar banyak ibadah yang mereka tinggalkan. Contoh misalnya, orang tidak, saya terus terang Pak, ketika saya ke daerah banyak berdakwah di daerah, selalu saya tanya kepada kaum muslim, kenapa tidak sembahyang Pak? Nanti disembahyang. Dia bilang, saya tidak tahu sholat Ustaz. Masya Allah Pak. Bertahun-tahun mereka hidup, bertahun-tahun mereka menjalani kehidupan, mereka tidak mau sholat karena malu. Kenapa malu? Karena mereka tidak tahu sholat. Saya juga pernah dapatkan Pak di daerah Malino, Masya Allah Pak. Saya tanya, Pak, kenapa ada sholat? Karena Ustaz tidak tahu kan mandi junub. Mati mija. Ini Pak, luar biasa Pak. Jadi kebodohan itu Pak, betul-betul sangat tercela dalam agama ini. Karena orang bodoh Pak, tidak tahu agama. Dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Benar-benar Masya Allah zaman dalam Allah. Betul-betul. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fakihkan agama ini untuknya. Jadi harta yang paling berharga zaman dalam Allah sekali lagi ilmu. Seperti dalam rumah tangga ada ilmunya, bagaimana mendidik istri, bagaimana dalam keluarga, bagaimana membangun keluarga sakinah mawaddah. Dengan di atas ilmu kita paham, oh istri tak paham, oh Masya Allah ada hal-hal yang kewajiban saya bagaimana dan seterusnya. Ini tidak usah lagi dijelaskan ya. Masya Allah zaman dalam Allah. Jadi pentingnya kita senantiasa terus belajar
dan mendalami fikul ibadah. Baik. Dalil disunnahkannya at-tasmiyah dengan membaca bismillah. Yang membaca bismillah saja. Tidak usah sempurnakan bismillahirrahmanirrahim, tidak usah. Karena ada beberapa ibadah yang tidak dianjurkan atau tidak diperintahkan untuk menyempurnakan basmalah. Cukup menyebut dengan bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak sah wudu salah seorang di antara kalian kecuali dia menyebut nama Allah. Sebagian para ulama, coba lihat zaman rahmatullah, apakah dengan dalil ini menjadikan bismillah at-tasmiyah fi awalil wudu menjadikan dia merupakan fardunya wudu atau bukan? Maka para ulama kemudian memberikan kepada kita luar biasa. Inilah pentingnya mengambil ilmu dari ulama. Dengan dalil yang ada, para ulama meramu. Ini dalil ini sifatnya fardu atau sifatnya sunnah. Contoh misalnya, janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Ini larangan apa? Dia haram atau makruh? Atau boleh-boleh saja dalam keadaan tertentu? Inilah zaman dalam Allah. Pentingnya seseorang ketika dia membaca sebuah dalil, dia merujuk kepada para ulama, bagaimana pemahaman para ulama. Jangan dia mengambil pendapatnya sendiri, karena dalil dan Quran dan sunnah yang dia pahami, kalau dia tidak pahami sebagaimana pemahamannya para orang saleh sebelum kita, maka dia bisa tersesat. Seperti LDI, Masya Allah, Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, wal firqatil ukhra. Semua firqah-firqah yang ada, mereka menyimpang dan selalu dalilnya Quran dan sunnah, Pak. Jadi jangan salah, Pak. Semua firqah-firqah yang ada, 71 golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW dan dalam riwayat yang lainnya 72 golongan, mereka semua istimbatul ahkam, dalilnya Quran dan sunnah. Tetapi apa yang keliru dari mereka? Pemahaman. Sama dalam fikih ini, Pak. Makanya lahirlah fikih mazhabnya Imam Abu Hanifah. Muncul mazhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Di mana mazhab ini membantu kita memahami dalil. Itu maksudnya, Pak. Kenapa ada mazhab? Karena dengan adanya mazhab membantu kita memahami dalil. Oh, ternyata maksud dari firman-Nya Allah begini. Bukan wajib, bukan makruh dan sebagainya dan seterusnya. Sehingga dengan menukilkan imam mazhab dan mengambil yang rajih di antara mereka dan pendapat jumhur yang paling menguatkan jiwa kita, sehingga hati kita klop dengan sebuah pendapat yang ada. Ini maksudnya zaman rahmatullah. Maka at-tasmiyah di sini dengan dalil yang ini, maka disebutkan kepada para ulama, tasmiyah bukan sifatnya fardu. Dia sifatnya sunnah. Andai kampung seseorang melupakan membaca bismillah, maka tetap sah wudunya. Jangan sampai bilang, tidak aku baca bismillah, ulangi deh. Kenapa banyak orang sering mengulangi ibadahnya? Karena mereka menjadikan yang sunnah menjadi fardu, yang fardu menjadi sunnah. Karena kenapa? Tidak ada ilmu. Paham ya? Besok-besok juga mati lampu, lebang ngasih maki cuci tangan, wudu berkumur-kumur, membasuh wajah, tiba-tiba mati lampu, tidak jadi nenek. Bagaimana ini batal tidak wudu ini? Setelah kita tahu, ternyata boleh diberikan uzur kepada seseorang ketika dia kehilangan air dalam 15 menit atau 20 menit atau berapa lama selama tidak berhadas. Tinggal nanti ketika ada air, tinggal dicuci kaki. Walaupun kalau tormi semua basuhan tak di tubuh tak ada masalah. Ini zaman dalam tahun. Tidak usah diulangi. Kenapa kita begitu? Karena ada ilmu. Besok-besok ada yang tanya, kenapa begitu? Karena begini ilmunya, bro. Inilah bedanya orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Tidak usah diulangi lagi. Berikutnya zaman dalam tahun. Ghaslul kaffaini dzaladan. Mencuci tangan sebanyak 3 kali. Qabla idkhalihima fil ina. Sebelum memasukkan tangan kita ke dalam bejana. Jadi termasuk sunnah mencuci tangan sebelum memasukkan tangan kita ke dalam ember, ke dalam bejana, ataupun ke dalam wadah air yang kita gunakan untuk berwudu. Misalnya tidak ada keramtak di rumah atau mati lampu, kita menggunakan sumur. Sumur menggunakan apa? Timba. Timba menggunakan wadah. Kemudian kita berwudu dengan menggunakan tangan. Maka sebagian para ulama mengatakan, di antara sunnah wudu, apalagi kita habis tidur subuh, bangun dari sholat subuh, tidur malam yang panjang, itu sangat ditekankan. Sunnah ini sangat ditekankan. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, idza stayqadha ahadukum minan naumihi fala yakmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan. Apabila salah seorang di antara kalian
telah bangun dari tidur panjangnya. Min naumihi, kata para ulama, tidur di sini bukan semua tidur. Nah, inilah pentingnya para ulama menjelaskan kepada kita. Di sini Nabi SAW hanya mengatakan min naumihi, dari tidurnya. Ternyata dijelaskan oleh para ulama ada dalil yang menunjukkan bahwa masuk di dalam hadis ini adalah tidur. Tidur apa, Pak? Tidur malam atau tidur panjang. Misalnya selalu kita tindro dan kita khawatir jangan sampai tangan tadi itu lari ke mana, Pak? Macam-macam, ya. Ini malam, Pak, kalau kita tidur itu tangan teh ini selalu menjalar ke sana kemana agar ambangi. Keangkat dan seterusnya. Kadang kita tidak tahu, Pak, ya. Namanya manusia, Pak, ya. Kita tidak tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, janganlah tangan kalian memasukkan ke dalam ina sebelum dia mencuci tangannya. Ya, sebelum dia mencuci tangannya. Fa innahu la yadri aina batat yada. Sebab dia tidak tahu di mana tidur tadi malam tangannya. Baik. Kemudian jemaah rahmat Allah, di antara sunnah wudu adalah siwak, menggosok gigi. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, laula an syukra ala ummati la amartuhum bisiwak ma kulli salatin aw ma kulli wudu. Andaikan tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau wudu dan setiap kali mau salat. Tapi sunnah ini batal atau tidak, Pak? Berat atau tidak sunnah ini? Berat. Karena Nabi SAW mengatakan, laula an asyuqqah, andaikan tidak memberatkan umatku, saya jadikan wajib itu. Sebelum dia berwudu, sebelum dia sholat, saya jadikan wajib. Tapi apa? Dari dalil ini kita tahu ternyata sunnah. Melakukannya pahala, tidak melakukannya tidak juga mendapatkan dosa. Dan Masya Allah, zaman dalam Allah, di antara saudara-saudara kita dengan siwak itu, Masya Allah, selalu ada di kantongnya. Ya, ini di kelompok sebelah, namanya Pak Beni. Itu saja yang mereka, tapi yang selebihnya tidak belajar kiblah. Ya, oh Masya Allah. Nah, itu sunnah-sunnah yang baik dikerjakan, Pak. Miliki siwak, ya. Agar apa? Masya Allah, luar biasa Islam, Pak. Kalau kita mau terapkan sunnah benar-benar, Pak, penerapan yang baik, sehat gitu, bersih dan wangi ki. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Jadi Islam itu, Pak, benar-benar menuntun kita bagaimana menjadi pribadi yang bersih, menjadi pribadi yang teratur, yang rapi, tidak rantasa, tidak betul. Itulah Islam, Pak. Ya, bagaimana menjaga wangi mulut, wangi tubuh, itulah Islam, Pak. Indah. Ya, tidak seperti sebagian orang biasanya masjid, Masya Allah, Subhanallah. Ini apa namanya pekerjaan rumah kita semua. Berikutnya jemaah rahmatullah, di antara sunnah wudu adalah berkumur-kumur. Berkumur-kumur. Kata Nabi SAW, idza tawaddata famadmad. Apabila kalian berwudu, maka berkumur-kumurlah kalian. Kemudian ada al-istinsyak wal istinsyar. Apa artinya istinsyak, Pak? Memasukkan air ke dalam rongga hidung, tapi jangan juga banyak-banyak, tasakuk itu. Ya, kalau kita memasukkan air itu dengan banyak-banyak pasti tasakuk, Pak. Ala kadarnya saja dan rasakan dengan insting kita, oh ternyata sudah sampai di sini. Kemudian istinsyar. Apa yang istinsyar? Disemburkan. Dan kata kedokteran, salah satu sebab orang itu bersih paru-parunya diawali dari rongga hidung yang bersih. Inilah hebatnya Islam, Pak. Luar biasa itu memang Islam, Pak. Pakai tangan kiri. Ya, jangan menggunakan tangan kanan. Sesuatu yang agak sensitif itu digunakan tangan kiri. Termasuk menggaruk dan memegang kemaluan, jangan menggunakan tangan kanan. Larangan Nabi SAW sangat keras untuk tidak menyentuh kemaluan kita dan kemaluan istri kita dengan menggunakan tangan kanan. Masya Allah, zaman rahmatullah. Kenapa? Ada hikmahnya. Karena kita mengetahui di zaman kita sekarang ini dengan teknologi yang canggih, ternyata bakteri tangan kanan dan tangan kiri berbeda. Luar biasa zaman rahmatullah. Benar-benar Islam. Kalau dikatakan ilmiah, Islam di atas ilmiah. Semuanya bisa di zaman kita sekarang ini dengan sabda Nabi SAW yang 1450 Hijriah yang lalu, sekarang banyak yang terbukti. Luar biasa zaman rahmatullah. Bahkan di antara mu'allaf banyak orang Islam karena mereka membaca ayat Ar-Rahman, antara air laut dengan air sungai tidak pernah bersatu. Luar biasa zaman rahmatullah. Termasuk ada seorang profesor, saya lupa namanya, itu meneliti ternyata kulit yang terbakar sudah tidak ada lagi rasanya. Sehingga dia memaparkan penelitiannya, Pak, hasil penelitiannya. Ada dokter Mesir yang muslim mengatakan, penelitian Anda sudah disebutkan 1450 Hijriah yang lalu dalam Quran. Kemudian orang ini disebutkan, kullama nadijat juluduhum, setiap kali penduduk neraka kami ganti
setiap kali penduduk neraka terbakar kulitnya, kami ganti kulit yang baru. Ternyata penelitian sudah disebutkan Allah ribuan tahun yang lalu tentang penduduk neraka nanti, kalau dibakar kulitnya, terbakar kulitnya hangus, ini kan sudah tidak berfungsi Pak ya. Allah ganti dengan kulit yang baru. Luar biasa Pak Islam. Tapi banyak orang Islam tinggalkan mukjizat yang hebat ini, Al-Quran. Jadi, di antara mukjizat yang hebat, Quran Pak yang paling hebat. Kita tidak pernah membacanya, Masya Allah. Rugi kita kalau kita tidak bisa baca Quran. Belajar kita semua. InsyaAllah ta'ala kita mendapatkan keberkahan dengan membaca Quran. Kemudian zaman rahmatullah, di antara sunnah wudu adalah takhlilul lihya, yang punya jenggot. Itu di salah-salah Pak jenggotnya ini kalau wudu. Apalagi yang Ka'bah itu seperti Dr. Syafiq Rasabat Salama, yang panjang jenggotnya itu memang harus di salah-salah begini kalau wudu. Tidak cukup dengan membasuh begini saja Pak, tidak cukup. Harus sunnahnya itu di salah-salah apa? Dagunnya ya. Dijangkai dengan tangan tak, dikasih begini saja Pak ya. Tetap jangan tahu kita satu-satu Pak dikasih pindah-pindah harus jenggot saja harus. Ya, sesuai dengan kesanggupan kita. La taklifa illa bimadurin alaih. Tidak ada perintah kecuali di dalamnya ada kesanggupan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian zaman rahmatullah berikutnya adalah al-ghuslu thalathan. Di antara sunnahnya wudu adalah mencuci 3 kali. Ingat, wajibnya berapa kali Pak? 1 kali. Sunnahnya bisa 2, bisa 3. Tidak boleh gado-gado. 1, 2, 3 tidak boleh Pak. Harus kalau bukan 1, 2, 3. Jadi yang sunnah apa Pak? Yang sunnah 2, 3. Yang wajib yang 1. Baik, berikutnya masrul udhunain, mencuci membasuh telinga setelah kita mencuci kepala. Kemudian takhlilul asabi fil yadaini wa rijlaini. Menyela-nyela Pak. Kalau dicuci tangan tak, di sela-selainnya tangan tak. Ya, jangan hanya sebegini saja. Tetapi di sela-sela betul, anda sela-sela kan ada sebenarnya semacam tempat yang sampai di sini tertinggal debu. Kemudian zaman rahmatullah at-tayamun, semuanya diawali dengan kanan Pak. Tidak boleh kita memulai dari kiri. Jadi sunnahnya ketika kita berwudu adalah membasuh anggota tubuh dimulai dari kanan. Kemudian zaman rahmatullah italatul ghurra wa tajil. Apa dimaksud dengan italatul ghurra? Kata para ulama adalah membasuh sedikit bagian daripada lengan dan membasuh sebagian daripada betis. Kenapa zaman rahmatullah? Karena Nabi SAW menyebutkan di antara keutamaan orang yang melampaukan sedikit daripada basuhan tangan dan betisnya, maka mereka akan datang pada hari kiamat dengan membawa azar-azar yang mereka lakukan ketika mereka di dunia. Sudah masuk waktu Isya ya? Baik, saya kira demikianlah zaman rahmatullah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini berkaitan dengan fikul ibadah. Mudah-mudahan bisa kita istiqomah karena di sini zaman rahmatullah banyak sekali ilmu-ilmu yang kita bisa dapatkan dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan bisa kita terapkan pada kehidupan kita insyaallah taala. Barakallahu fikum wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oh, betul. Iya.